Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana keadaannya teman-teman? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator atas nama Ainun, dan rekan saya selaku pemateri pertama atas nama Deliana Amalda, dan juga rekan saya selaku pemateri kedua yaitu Rizky Rahayu. Nah, di sini kami akan memaparkan presentasi kami, di mana itu berkaitan dengan tugas dari mata kuliah pembelajaran AUD, di mana materi kami ini yaitu mengenai tentang model sudut atau model Montessori. Nah, langsung saja kita menuju ke pemateri yang pertama ya, yaitu saudari Deliana Amalda. Baik, kita share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Ya. Oke. Dipersilakan kepada pemateri yang pertama. Saudari Deliana Amalda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, mengenal metode pendidikan Montessori, membebaskan anak untuk bereksplorasi. Nah, ketahui Montessori adalah metode pendidikan yang ditemukan Maria Montessori kurang lebih 100 tahun lalu. Nah, Montessori adalah metode pendidikan yang membentuk anak untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Nah, metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Nah, sesuai namanya, metode ini dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900. Nah, beliau merupakan lulusan dari sekolah kedokteran dan menjadi salah satu dokter wanita pertama yang mendapat gelar diploma di Italia. Nah, pekerjaannya sebagai dokter mempertemukan ia dengan anak-anak. Sejak itulah Dr. Montessori mulai tertarik dengan dunia pendidikan dan mengembangkan metode ini sebagai hasil dari penelitiannya terhadap perkembangan intelektual anak yang mengalami gangguan mental. Next. Nah, apa sih prinsip pendidikan Montessori? Nah, ciri-ciri metode pendidikan Montessori adalah anak akan belajar secara mandiri dan memilih sendiri apa yang akan ia pelajari, sementara guru akan menawarkan berbagai materi atau aktivitas yang sesuai dengan usia anak serta mengamati, memandu, memaparkan pengetahuan, dan memberikan penilaian. Nah, dengan cara ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi maksimalnya masing-masing. Nah, anak-anak pun dapat menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri serta siap menghadapi dunia nyata. Nah, apa bedanya Montessori dengan metode pendidikan lainnya? Nah, pada dasarnya, metode pendidikan Montessori hampir sama dengan sistem pendidikan reguler atau tradisional karena masih melibatkan peran murid dan guru. Namun, di sekolah reguler, semua pelajaran yang diajarkan berdasarkan kurikulum yang berlaku untuk semua anak. Seperti sistem full day school, artinya setiap anak mau tak mau perlu mengerti semua materi yang ada di kurikulum tersebut. Next. Nah, apa sih keunggulan dari metode pendidikan Montessori? Nah, ada banyak.
Nah, berikut adalah beberapa keunggulan yang bisa anak dan orang tua peroleh melalui metode Montessori. Nah, penekanan pada pembelajaran secara mandiri sehingga diyakini mampu menumbuhkan kemandirian dan membangkitkan kepercayaan diri anak. Nah, memungkinkan anak untuk belajar, berkembang, dan bekerja dengan kecepatan masing-masing. Nah, anak bisa membangun dan mengembangkan keahliannya masing-masing sejak dini, mengembangkan kemampuan sosial karena kelas yang multi usia. Nah, anak lebih aktif dan senang belajar. Nah, melatih anak untuk disiplin. Next. Nah, tantangan menyekolah anak dengan metode Montessori, berikut adalah tantangan ingin menyekolahkan dengan metode Montessori. Sekolah dengan metode Montessori cenderung lebih mahal karena memerlukan banyak bahan dan alat pembelajaran serta pelatihan yang panjang untuk pengajarnya. Nah, sekolah dengan metode ini masih terbatas ya di perkotaan sehingga sulit terjangkau oleh orang-orang di luar area tersebut. Nah, bisa terjadi kesenjangan pengetahuan antara satu bidang yang anak sukai dengan yang tidak disukai. Nah, ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Nah, adapun mempersulit anak untuk bekerja secara berkala, kolaborasi dalam tim dan di bawah otoritas yang kaku karena anak terbiasa belajar dan bereksplorasi sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi pembacaan ya, kita menuju ke materi selanjutnya yaitu saudari Reski Rahayu. Kita share screen dulu ya teman-teman. Sebentar. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan model Montessori di mana bersumber dari 2 artikel dan 1 buku. Baik, selanjutnya. Menurut artikel maupun buku, Montessori merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan menggunakan pendekatan individual, di mana anak mengatur belajarnya sendiri, dan pendidik hanya memantau kebiasaan dan gaya anak. Cara ini dapat meningkatkan kemandirian anak, menumbuhkan minat belajar anak, mendalami segala potensi dan kemampuan anak baik fisik maupun psikisnya. Next. Nah, dalam materi pembelajaran Montessori, materi pertama yang mungkin ditemui oleh anak di kelas adalah materi kurikulum kehidupan praktis, di mana bertujuan untuk mengembangkan keterampilan anak untuk kehidupan diri, juga membangun kontrol motorik kasar maupun halus pada anak. Pada salah satu artikel yang saya temui yang berjudul meningkatkan kemandirian anak melalui pembelajaran metode Montessori, di situ membuktikan bahwa dengan sampel sebanyak 15 orang anak dapat mengalami peningkatan kemandirian setelah penerapan metode Montessori dengan peningkatan sebesar 42,27 dan
tak satupun anak tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya, Montessori. Adapun tujuan pendidikan Montessori adalah untuk mengembangkan perkembangan anak secara optimal. Inti dari metode pendidikan Montessori adalah 3 serangkaian dinamis. Yang pertama adalah anak, kedua guru, dan yang ketiga lingkungan. Montessori percaya bahwa misi penting orang tua adalah bekerja untuk membangun tempat yang layak bagi anak di masyarakat. Dikarenakan jika manusia ingin maju, maka anak adalah landasan utama. Anak adalah penerus. Nah, mungkin itulah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Itulah tadi penyampaian materi dari pemateri yang pertama, pemateri yang kedua, Saudari Reski Rahayu. Selanjutnya, saya akan bacaan materi yang terakhir, yaitu saya sendiri. Ya, kita share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, baik. Apa sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Ya. Ya, dari presentasi ini saya mengambil berdasarkan dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal dan juga buku yang saya dapatkan, baik itu artikel dari luar dan juga artikel dari dalam. Nah, selanjutnya, Dr. Maria Montessori. Nah, jadi Dr. Maria Montessori ini siapa sih? Dr. Maria Montessori ini adalah seorang dokter wanita pertama dari Italia yang karya-karyanya ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan taman kanak-kanak di seluruh dunia hingga saat ini. Jadi pada awalnya Montessori ini bekerja di sebuah klinik psikiatri di Universitas Roma. Pekerjaan ini menuntut Montessori untuk menangani langsung dengan anak keterbelakangan mental. Pendidikan Montessori ini dibangun berdasarkan pengalaman dan pendidik berpedoman pada prinsip yang mampu membuat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan yang mampu membuat anak menjadi aktif akan disukai anak karena sesuai dengan karakteristik anak yang aktif dan juga suka menjelajah, sehingga membawa mereka rekonstruksi kesadaran mereka sendiri. Nah, dengan adanya kesadaran diri tersebut, anak mampu membangun pola belajar mereka sendiri yang mengarah pada pembangunan diri. Jadi, metode Montessori ini menstimulasi pendidikan karakter tanggung jawab, penguasaan diri, memperpanjang rentan konsentrasi, kemampuan sosialisasi, dan juga menstimulasi kemampuan intelektual pada anak. Kemudian, sekolah Montessori ini meningkatkan hasil anak-anak dalam beberapa cara, meskipun tidak berbeda pada titik tes pertama. Seiring waktu, anak-anak Montessori bernasib lebih baik pada ukuran prestasi akademik, pemahaman sosial, dan juga orientasi penguasaan. Dan mereka juga melaporkan relatif lebih menyukai tugas-tugas skolastik. Nah, mereka juga mendapat skor lebih tinggi pada fungsi eksekutif, sehingga mereka berusaha eksekutif ketika mereka berusia 4. Nah, selain meningkatkan kinerja keseluruhan pada ukuran ini, prasekolah Montessori juga menyamakan hasil di antara subkelompok yang biasanya memiliki hasil yang tidak sama. Ada banyak bukti anekdot dari penelitian tindakan oleh para praktisi, studi kasus, dan juga observasi kelas yang menunjukkan bahwa anak-anak yang menghadiri sekolah Montessori terlibat dalam permainan simbolik spontan.
menikmati hubungan positif dan interaksi sosial, dan mengambil bagian dalam kegiatan yang penuh dengan imajinasi kreatif. Dalam pengaturan Montessori, orang dewasa yang berpengetahuan luas yang terlibat dalam pengembangan profesional berkelanjutan dan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang anak-anak dan kebutuhan mereka akan menyadari masalah ini. Fokus pada potensi pengembangan anak secara individu adalah kekuatan pendekatan dan sangat dihargai oleh orang tua yang anaknya menghadiri pengaturan Montessori. Namun, fokus pada individu ini mungkin menjadi salah satu hambatan yang mencegah pemerintah merangkul pendidikan Montessori secara lebih penuh. Nah, tanggung jawab sosial yang didukung dan disampaikan oleh individu-individu yang kuat menghadirkan tantangan nyata tidak hanya bagi banyak guru tetapi juga bagi para politisi. Nah, kita bisa jauh dari perubahan, kita masih jauh dari perubahan sosial yang digembar-gemborkan oleh Montessori dalam visinya tentang masyarakat masa depan di mana individu akan bertindak secara bertanggung jawab dan sensitif dalam hubungannya satu sama lain dan dengan planet ini. Sehingga masyarakat dan bumi dapat berkembang. Ya, mungkin itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dari kelompok 1 dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.